Shalom saudara-saudaraku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 11 April, Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk menjalani hari ini. Mari kita simak dan renungkan firman-Nya. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Karena itu saudara-saudariku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ope hamu akadongaku nahina holongan, marsihohot jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo, dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam semua bidang profesi, setiap orang sewajarnya berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang membuatnya bekerja dengan sungguh-sungguh? Tentu tidak jauh-jauh dari apresiasi atau imbalan jasa dalam berbagai bentuk. Ada berupa gaji atau upah, ada berupa kenaikan pangkat atau jabatan, ada juga popularitas atau nama baik, dan ada juga hanya sekedar untuk menerima pujian. Nah, saudara-saudariku, ketika seseorang bekerja dan tidak mendapatkan imbalan jasa berupa gaji atau pangkat atau jabatan atau imbalan lainnya yang tidak dapat dirasakan dan dinikmatinya, tidak sedikit yang akhirnya bekerja tidak sungguh-sungguh. Tidak sedikit yang akhirnya bekerja asal-asalan, kurang semangat, bahkan bisa saja berhenti di tengah jalan. Lalu bagaimana dengan bekerja untuk Tuhan? Upah apa yang akan kita terima? Ketika seseorang berkata bekerja untuk Tuhan, tetapi mengharapkan imbalan hanya sebatas pada upah duniawi, seperti uang, pujian, atau nama baik, maka ia tidak terlalu lama membutuhkan waktu untuk membuktikan bahwa ia akan jenuh, patah semangat, dan akhirnya mundur. Atau paling tidak, ia tidak akan sungguh-sungguh melakukannya kalau apa yang diharapkannya tidak terrealisasi. Maka Paulus mengingatkan kita bahwa bekerja untuk Tuhan harus berorientasi kepada upah dari Tuhan. Sebagaimana dicatat Paulus, bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus juga menegaskannya dalam Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara-saudariku, tantangan bekerja untuk Tuhan dalam konteks 1 Korintus ini adalah adanya keraguan-raguan akan kebangkitan Yesus. Keraguan-raguan ini membuat tidak sedikit orang akhirnya menjadi tidak sungguh-sungguh memberitakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah lewat kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu yang akan dia beritakan. Tidak ada keraguan-raguan di sana. Maka Paulus mengajak untuk tetap teguh dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan pemberitaan Injil Kristus itu. Tidak ada ukuran atau batasan secara material tentang upah yang akan kita terima dari Tuhan dalam memberitakan karya keselamatan Kristus. Tapi yang pasti, Tuhan akan menyediakannya dengan sempurna, melebihi ekspektasi seturut dengan kemurahan-Nya. Tuhan menyediakan upah tidak hanya sebatas hal-hal lahiriah. Oleh sebab itu, hal apapun yang kita lakukan sebagai media bekerja untuk Tuhan, yakinkanlah diri bahwa Tuhan memperhitungkannya lebih dari apa yang kita harapkan. Supaya kita dapat berdiri teguh, tidak goyah, dan akan selalu giat dan penuh semangat dalam memberitakan Yesus yang bangkit untuk keselamatan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.